Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi kesempatan sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban kami sebagai CGP, yaitu melakukan diseminasi terkait penyebaran budaya positif. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati rekan-rekan Majelis Guru hebat. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah berkenan memberikan kami waktu untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Kemudian selanjutnya kepada rekan-rekan Majelis Guru hebat, kami juga mengaturkan ribuan terima kasih karena sudah bersedia mengikuti kegiatan yang kami adakan ini. Baiklah Bapak Ibu, di sini kami dari CGP Angkatan 7 mendapat tugas terkait modul 1.4 terkait budaya positif. Jadi kami di sini berkewajiban mengadakan diseminasi atau penyebaran pemahaman terkait budaya positif kepada yang pertama sekali Bapak Ibu Guru, kemudian juga kepada para murid kita. Nah, pada kesempatan ini, adapun kegiatan yang kami pilih adalah luring. Sebenarnya bisa dua Bapak Ibu, bisa dilakukan secara webinar atau Zoom, kemudian bisa juga luring. Jadi kami pilih luring. Dan di sini kami mengambil kolaborasi demi menghemat waktu, karena jika kami satu persatu nanti takutnya kegiatan KBM kita terganggu. Karena itu pada kesempatan ini kami melaksanakan diseminasinya secara kolaboratif. Nanti masing-masing dari kami akan menjelaskan secara keseluruhan tentang pembelajaran yang ada di modul 1.4 ini. Namun nanti beberapa poin akan kami kuatkan terkait dengan pengalaman masing-masing ketika kami melakukannya di lapangan. Karena setiap kita kan berbeda. Kalau saya pribadi, yang sering saya jumpai kasusnya itu masalah. Jadi yang saya ambil nanti di situ posisi kontrol sebagai guru. Nanti Ibu Ida kebutuhan dasar, karena Ibu Ida sebagai guru ekonomi ada korelasinya ya Bu Ida ya, kebutuhan ada di ekonomi. Kemudian Pak Anjur nanti memperdalam bagian pembelajaran segitiga restitusi, karena mungkin ada tahapan-tahapan yang sering dijumpai oleh Pak Anjur. Mungkin itu saja sebagai pembuka dari saya sebagai pembawa acara. Selanjutnya sebelum acara kami mulai, kami meminta kesediaan dari Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan terlebih dahulu. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu calon guru penggerak SMA Negeri 12 Tanjung Jabung Barat, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru dan staf tata usaha. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat karunia-Nya pada siang ini kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan atau menyaksikan atau melihat aksi nyata yang akan ditampilkan oleh Bapak Ibu CGP kita Angkatan 7. Dan tak lupa salawat beriring salam kita hadiahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan melapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di akhir lahir nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di mana kita ketahui kalau kita melihat dari filosofinya pendidik, yaitu Ki Hajar Dewantara, peran guru di sekolah itu sebagai among yang menuntun
benih-benih kebudayaan, yaitu murid untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang beradab, berkarakter, agar dia tidak kehilangan arah dan dapat mencapai keselamatan. Itu yang kita lihat dari Ki Hajar Dewantara. Namun tidak kita pungkiri, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sudah mendunia, banyak remaja yang anak-anak kita, sisa murid-murid kita ini sudah usianya remaja, yang berperilaku negatif seperti berbohong, berbicara kotor, kadang-kadang mereka minum minuman keras. Banyak hal-hal negatif yang dilakukan oleh murid-murid yang usianya sekarang usia remaja, yang lagi mencari jati diri. Untuk membangun karakter tadi itulah, maka salah satu upaya kita atau upaya sekolah menciptakan budaya positif. Murid diharapkan memiliki karakter yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang digembang-gembang sekarang. Kita sudah mulai kelas 10 kita itu sudah masuk ke implementasi kurikulum merdeka. Mereka memiliki budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan berkembangnya zaman ini, dengan banyaknya dampak-dampak negatif, maka CGP pada hari ini akan menampilkan praktek positifnya, praktek baiknya. Saya selaku Kepala SMA 12 Tanjung Jabung Barat berharap budaya positif tadi merupakan budaya yang harus kita terapkan secara kompak, bersinergi, dan berkelanjutan. Tidak stop hanya masih dalam proses calon guru penggerak, dan selanjutnya diimplementasikan pula ke seluruh warga sekolah, dan itu dilaksanakan secara berkelanjutan supaya upaya mewujudkan siswa yang berkarakter, berbudi pekerti, terbangun motivasi intrinsik untuk disiplinnya, memiliki kontrol diri sebagai profil pelajar Pancasila. Jadi harapan terakhir saya, CGP itu menjadi motor penggeraknya perubahan positif tadi, yang sifatnya berkelanjutan, tidak stop sampai di sini. Mungkin itulah yang saya harapkan selaku Kepala SMA di sini. Demikian kata sambutan dari saya. Mungkin banyak salahnya, saya mohon maaf. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik, dan semangat untuk CGP-nya, mudah-mudahan sukses dan sampai terakhir tidak ada halangan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih dalam kegiatan diseminasi modul 174 CGP angkatan 7. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, pemateri kita Bapak Anjur Fardosi yang akan memaparkan segitiga restitusi. Sebagai pengantar Bapak Ibu, kenapa kami memuatkannya di sini juga? Karena memang tiap hari, hampir setiap hari kita menghadapi anak-anak yang bermasalah. Jadi menurut filosofi KHD, penyelesaian masalah yang kita ambil hendaknya mengacu ke langkah-langkah segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Oke, untuk selanjutnya akan dipaparkan secara jelas oleh Pak Anjur Fardosi. Kepada Bapak Anjur kami persilakan. Baiklah, selamat sore Bapak Ibu. Ya, bagaimana
Sehat kabar ya? Luar biasa. Iya, kalau saya tanya kabarnya jawabnya luar biasa. Luar biasa. Hahaha. Ya. Apa kabarnya? Luar biasa. Iya, beri aplaus untuk kita semua. Baiklah ya. Untuk materi terakhir ini, materi sesi ketiga, saya membawakan segitiga restitusi. Dari awal pun sudah disinggung-singgung ya oleh Ibu Ida dan Ibu Leni. Nah, ini adalah refleksi ya, ini merupakan bagian dari refleksi apa yang sering kita lakukan untuk membimbing anak. Nah, sebenarnya yang kita lakukan adalah membimbing anak-anak Bapak Ibu ya. Nah, sebelumnya kita sudah memahami itu tadi teori dasar kebutuhan yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ida, kemudian juga fungsi kontrol yang menjadi peran kita sebagai guru. Nah, berikut ini kita lanjutkan yaitu segitiga restitusi. Dan perkenalkan, saya Anjur Pardosi dari calon guru penggerak angkatan ke-7. Nah, jadi setelah belajar, setelah pembelajaran hari ini kita dapat menerapkan tahapan segitiga restitusi dalam membimbing murid berbudaya positif. Ya, jadi tujuan kita adalah membimbing murid berbudaya positif. Dengarkan ya. Gila, sekolahnya keren kali. Anak SD. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Lutna sudah sholat zuhur? Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah. Lutna, tahu tidak kenapa Pak Indra panggil ke sini? Enggak tahu. Nggak tahu. Ya, Lutna tadi saat ulangan waktu di kelas, Pak Indra melihat Lutna melihat jawaban temannya. Tadi teman sebelahnya Azumi. Lutna melihat jawaban temannya atau mencontek. Betul atau tidak, Lutna? Betul, Pak. Betul. Ya, mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Nah? Tidak baik. Perbuatan tidak baik. Ya, baik. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Termasuk Pak Indra juga pernah berbuat salah. Lutna pun juga pernah dengan mencontek tadi. Termasuk kita berbuat sebuah kesalahan. Tapi Pak Indra di sini bukan mau mencari siapa yang salah, tapi Pak Indra mau membantu untuk mencari solusi supaya Lutna tidak mencontek lagi. Nah, Lutna pasti punya alasan. Kenapa Lutna ini mencontek? Coba cerita sama Pak Indra. Apa sih alasannya? Tadi malam tidak belajar. Tadi malam nggak belajar. Kenapa tidak belajar? Mainan atau tidur? Mainan. Mainan. Baik. Berarti ketika Lutna tidak belajar, akhirnya tidak bisa mengerjakan soal. Betul. Ya. Lutna masih ingat tidak keyakinan kelas kita yang sudah kita buat pada pertemuan awal dulu? Ingat. Ingat apa keyakinan kelas kita? Belajar. Jujur. Jujur. Ya kan? Berarti
untuk kita? Iya. Baik, kalau kita sudah yakin, kira-kira apa yang harus Lukman lakukan supaya Lukman ini tidak mencontek? Karena mencontek ini perbuatan yang tidak jujur. Nah, apa yang harus Lukman lakukan supaya Lukman tidak mencontek kembali? Belajar, terus Mengerjakan semampu, mengerjakan semampunya. Oke, kemudian berdoa berdoa kepada kepada iya, Allah. berdoa kepada Allah. Oke, baik. Luna sudah tahu apa yang harus dilakukan supaya Luna tidak mencontek kembali? Sudah tahu. Baik. Sekarang pertanyaannya apa Luna mau memulai apa yang Luna katakan tadi? Hari ini Pak. Mulai hari ini. Baik. Mulai hari ini Luna akan melakukan apa yang sudah dikatakan tadi, belajar, mengerjakan sesuai kemampuan, kemudian berdoa kepada Allah. Ya. Terima kasih Luna. Aku yakin Lukna dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang solihah, menjadi kebanggaan orang tua. Nah, baiklah, itu adalah salah satu cuplikan ya dari praktek segitiga restitusi. Nah, kita pasti sudah sering ya menghadapi atau menemukan anak-anak kita yang mencontek. Nah, saya minta tanggapan dari teman-teman yang bisa memberi komentarnya lah terkait dengan video yang sudah kita saksikan tadi. Ini Ibu Tati lah dulu. Ibu Tati. Iya. Silakan Bu Tati. Lebih baik lagi untuk Ya, bagus ya, benar sekali. Jadi saya sepakat juga yang dibilang Ibu tadi menyadarkan siswa. Ya. Jadi tadi sudah dibuat ada beberapa tahapan yang disampaikan atau yang dilakukan oleh Bapak Guru tadi. Yang pertama dia melakukan stabilitas identitas, kemudian memvalidasi kesalahan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Ya, nah, ini mungkin hal yang kedengaran baru, tapi sebenarnya kita juga sudah sering melakukan ya. Mungkin Pak Rahman atau Bu Ita pasti sudah sering melakukannya ya. Karena kan ini sudah berulang-ulang ya. Nah yang berikut Video ulang. Bukan, itu lagi dong. Dan siswa terlambat. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri, percaya diri dan bertanggung jawab. Jadi tujuan kita adalah membimbing murid agar menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri dan bertanggung jawab. Nah, ada beberapa tahap ya, tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, dengan syarat bahwa keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas itu sudah dibuat di awal. Jadi ini dapat kita terapkan apabila anak-anak atau murid dengan kita, dengan sekolah telah menyepakati atau telah membuat kesepakatan kelas, maka ini dapat kita laksanakan. Nah, sebenarnya keyakinan kelas itu juga sudah diterapkan. Kita juga punya beberapa peraturan kelas. Hanya saja mungkin penerapannya dan pembuatannya yang masih belum selaras gitu ya. Karena selama ini peraturan kelas itu dibuat oleh sekolah. Nah,
Keyakinan kelas yang diinginkan di sini adalah keyakinan kelas yang menjadi kesepakatan bersama, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Leni tadi ya. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan pelajari satu persatu keyakinan kelas. Menstabilkan identitas ya. Apa yang dimaksud dengan menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas itu adalah kita harus mengembalikan anak tadi dari identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Jadi kalau anak itu telah melakukan pelanggaran atau dia sudah berbuat kesalahan, artinya dia gagal melakukan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan tadi itu gagal dia, ya. Jadi kita kembalikan, ini loh kamu yang seharusnya. Atau sebenarnya kamu harusnya bisa lebih baik lagi. Nah, kata-kata yang sebaiknya kita gunakan, ya, berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, ya. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan, sama seperti kamu. Kemudian yang berikut, Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini, ya. Jadi anak itu kita angkat, ya, dari dia yang jatuh tadi ke dalam kesalahan, kita angkat menjadi identitas yang sukses, ya. Tapi dengan syarat anak itu sudah mengakui atau mengetahui apa yang menjadi kesalahannya. Nah, yang berikutnya, yaitu validasi tindakan yang salah, ya. Jadi dari awal kita sudah jelaskan tadi bahwa setiap perilaku itu adalah terjadi karena kita berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Ada kebutuhan dasar yang dipenuhi atau yang menjadi latar belakang sebuah perilaku. Nah, tugas kita sebagai guru menggeser dari pemikiran yang stimulus respon atau perbuatan anak itu terjadi karena alasan tertentu menjadi proaktif, ya, menjadi proaktif. Kemudian pernyataan yang kita sampaikan terhadap anak itu tidak memojokkan atau menghakimi anak tersebut. Nah, yang selanjutnya kita harus mengenali dan mengetahui kebutuhan murid agar dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, ada beberapa pertanyaan atau pernyataan yang dapat kita ajukan, seperti padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu, ya. Jadi kalau kita ingat, ini seperti kita masuk dulu ke dalam diri anak itu, baru anak itu kita tarik kembali, ya. Nah, yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan kelas, ya. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi kita harus mengembalikan kepada keyakinan kelas, ya. Jadi anak itu kalau setelah dia mengakui kesalahannya, sudah menyadari kesalahannya, ya, kita stabilkan identitasnya bahwa dia maklum saja bisa melakukan kesalahan itu, tapi dia sebenarnya bisa berbuat yang lebih baik lagi. Nah, baru di sini kita bisa menanyakan keyakinan kelas yang dia sudah melanggar, ya. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas itu telah stabil, maka murid siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Murid siap mengaitkan keyakinannya dengan perbuatannya yang salah tersebut, ya. Kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan. Apa yang kita percaya atau apa yang kamu percaya yang menjadi keyakinan kelas, gitu, ya. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Ini tergantung situasinya, ya. Kalau misalkan terjadi keributan di kelas, gitu, ya, kita bisa tanyakan pada saat menanyakan keyakinan kelas, apa bayangan kelas yang ideal? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, gitu, ya?
Atau misalkan kita menangani anak yang membohongi guru gitu ya. Setelah kita stabilkan identitas, kita tanyakan kesalahannya. Nah, pada saat menanyakan keyakinan kelas, kamu sebenarnya ke depan mau menjadi orang yang seperti apa? Ya, apakah kamu akan terus mempertahankan karakter seperti ini? Nah, itu bisa menjadi pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa sampaikan untuk menanyakan keyakinan kelas. Kamu ingin menjadi orang seperti apa ke depan? Nah, itulah ada beberapa pernyataan atau pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada siswa. Nah, yang berikutnya saya ada mempersiapkan kasus ya. Nah, ini dia ya. Ini adalah contoh kasus Mario dan Adi. Ya, ini adalah contoh kasus Mario dan Adi. Nah, ini adalah kasus Mario dan Adi, dan Pak Joko di sini sebagai guru yang bertindak sebagai seorang manajer ya. Pak Joko, ini Pak Joko ya. Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sebenarnya kalian dalam masalahnya. Apa yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Mario dan Adi. Iya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tetapi tidak sengaja malah melempar ke wajah Ibu Ina, kepala sekolah pula ya. Ketika beliau sedang berjalan. Nah, ini situasinya sudah dapat kita gambarannya ya. Kemudian Pak Joko, kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Ina ketika beliau sedang lewat. Iya. Jadi maaf, boleh ini contoh sekolah lain bukan? Mario dan Adi, iya Pak, dengan wajah sedih dan muka menunduk. Pak Joko, Adi, ada informasi yang kamu tambahkan? Adi, kami tidak bermaksud melakukannya, tapi apa kata Pak Joko ya? Tapi kami tidak sengaja. Apakah kalian tahu kalian berada dalam masalah sekarang? Iya. Pak Joko, saya di sini, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya. Pasti seru yang main lempar-lemparan makanan begitu. Iya Pak. Ya Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain. Sekarang kalian dalam masalah. Ya Pak. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, mana yang kalian belum tunjukkan. Mario, kita harus bersikap baik satu sama lain. Kemudian Adi, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Jadi si Mario dan Adi menyampaikan ya keyakinan sekolah bahwa mereka tidak menghormati ya orang lain dan dirinya sendiri. Kalian berdua ingat dengan keyakinan kelas kita kembali kepada kalian. Ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Ina, apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak. Tetapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Mari dan Adi, ya Pak. Nah sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Ya. Nah ini saya share di apa ya? Di grup sekolah. Kasihan masih ke sekolah.
Nah, jadi supaya lebih enak, jadi saya kirim di grup sekolah. Silakan Bapak Ibu bisa baca. Nah, kemudian untuk tagihannya ya, apa yang nanti Bapak Ibu bisa tuliskan di kertas yang berwarna ini. Apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilitaskan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Jadi apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilitaskan identitas, validasi tindakan, dan mencari keyakinan. Yang pertama. Yang kedua, nah seandainya kita jadi Pak Joko, kira-kira apa yang dilakukan Mario dan Adi untuk memperbaiki kesalahan pada Bu Dina? Maksudnya kita bisa arahkan atau kita bisa menemukan atau mencari titik temu kepada Mario dan Adi untuk memperbaiki hubungan dengan Ibu Dina, ya. Begitu ya. Kasih Buya. Tuliskan di sini ya. Yang Pak Rahman ya. Nah, David. Oke. Yang pertama, apa yang dikatakan oleh Pak Joko dalam tahap menstabilitaskan identitas, ya. Kemudian validasi tindakan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, kira-kira kalau kita jadi Pak Joko, apa yang dilakukan Mario dan Adi untuk memperbaiki kesalahan mereka atau memperbaiki hubungan mereka dengan Ibu Dina, ya. Jadi sebagai Pak Joko, pasti dia nanti menemukan atau mencari satu titik temu yang nanti disepakati oleh Mario dan Adi yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki hubungan dengan Ibu Dina, ya. Oke lah, Pak Rahman. Silakan Pak Rahman. Kalau Pak Joko, Ya. Oh ya, untuk tahapan restitusinya bisa dituliskan di kertas nanti. Ya. Yang ini bisa secara langsung ya. Ya, silakan Pak Rahman yang nomor 2 tadi. paling tidak Pak Joko menemui dulu sekolah-sekolah Bu Dina atas perlakuan siswanya. Ya, setelah itu diproses dengan berbagai macam bentuk, lalu ditemukan siswa tersebut ke Bu Dina kembali. Oke. Di center di tengah. Ya berarti Pak Rahman menyuruh Pak Rahman menemui Pak Joko tadi menyuruh si Mario dan Adi untuk menemui. belum. Pak Joko dulu nemuinya, melihat situasi dan kondisi dengan Bu Ina tadi. Kalau seandainya nanti kondisi Bu Inanya tidak stabil, anaknya malah habis. Ya. Nah, ini cerdas ini Pak Rahman. Berarti dia harus baca situasi Ibu Dina lagi. Iya, benar ya. Iya, makanan panas akhirnya kena. Iya. Kalau di awal tadi si Mario sama Adi sudah direstitusi tadi ya, sama Pak Joko. Nah, nanti Pak Joko melihat situasi Bu Ina. Jika memang memungkinkan, Iya. baru mereka disuruh temui. Oke. Karena mereka berbuat. Oke. Mereka sudah menemukan keyakinan bahwa mereka salah. Iya. Mantap ya. Kalau kita tanyakan ulang lagi Pak, kira-kira sebelum kalau Pak Rahman sebagai Pak Joko tadi, kira-kira sebelum si Mario dan Adi ini menemui Ibu Dina, jadi yang Bapak sampaikan sama tadi, atau yang Bapak arahkan anak tadi, apa yang Bapak arahkan kepada dua orang anak tadi, supaya mereka lakukan untuk memperbaiki hubungan dengan Ibu Dina? Ya, pertama
memberikan kesadaran dan keyakinan bahwa tindakan mereka itu salah. Nah, kedua, memberikan tanggung jawab perbuatan mereka itu salah kepada dirinya. Menghadapi, artinya masalah itu harus dihadapi, bukan lari dari masalah. Tetap ya. Jadi kemudian intinya mereka minta maaf Pak ya. Iya. Iya, tetap nah. Jadi pas ya, bagus sekali. Kemudian setelah anak itu sadar, anak itu disuruh menemui Ibu Dina untuk meminta maaf. Oke, bagus ya. Cocok sekali, saya pun dalam posisi Pak Joko akan melakukan hal yang seperti itu ya. Ada lagi dari Ibu lagi. Dari Ibu Dame lah. Atau Ibu Dame jadi Pak Joko. Coba dari kepala sekolah langsung. Nanti. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Dari kondisi permasalahan yang ada ini, yang tahap pertama adalah stabilitas identitas, yaitu ada yang dikatakan dengan kalimat ya, ada yang bisa Bapak bantu, apa yang terjadi. Nah, itu berarti guru sudah Pak Jokeng sudah menstabilitaskan identitas siswa, sudah masuk dalam permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya memvalidasi tindakan dari mereka melakukan kesalahan tersebut dengan kalimat, baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Itu memvalidasi tindakan, karena sudah mencari, berarti sudah melakukan validasi ya. Nah, selanjutnya untuk menanyakan keyakinan kelas, berarti di sini kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita, berarti sudah ada kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Demikian, terima kasih. Ya, plus untuk Bu Damen ya. Jadi tanggapannya sudah dipaparkan dengan baik oleh Ibu Damen. Terima kasih Bu Damen. Nah, karena dia akan menyusul Ibu. Tak boleh reward. Ini tak boleh reward. Iya. Plus untuk semua lagi ya. Untuk kita semua. Nah, Kalau kepala sekolah yang merasakan gimana tanggapannya? Tidak lagi kan? itu nanti Pak ya. Pertanyaan pertama dijawab habis dengan baik sekali oleh Ibu Damen. Nah, yang kedua Bu. Jadi yang kedua pertanyaannya, kalau Bu Damen jadi Pak Joko, apa yang Bu Damen anjurkan atau Damen arahkan kepada anak Mario dan Adi tadi supaya mereka lakukan untuk memulihkan hubungan dengan Ibu Dina? Sugio dan Farel. Nah, yang perlu dilakukan kesadaran anak itu sendiri, terutama kita menyadarkan anak dan melakukan minta maaf dengan tulus kepada Ibu Dina. Iya. Agar tidak mengulang perbuatan yang mereka lakukan dengan melempar-lempar makanan. Iya, kita sepakat ya dengan Ibu Damen. Tentu sama saja seperti atau sepaham ya dengan yang disampaikan oleh Pak Rahman tadi. Jadi Pak Rahman bilang, tengok lagi kondisi Ibu. Iya, memang benar ya. Bakwan, kena bakwannya panas. Kalau sudah ada di pisum bisa Tapi nanti intinya adalah anak ini harus menghadap dunia dan berdoa maaf ya. Kita sepakat di situ ya. Jadi untuk melakukan pemulihan hubungan ya atau Stabilitas. apa? Iya, mengembalikan anak tadi dari identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Ya, sukses dalam melaksanakan kesepakatan kelas atau menjalankan keyakinan yang sudah disepakati ya. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, salah satu contoh kasus yang ini agak lebih seru. Ya, ini seru.
sini akhirnya ngapain? Kalau itu cukup betul. Nah, kalau tujuh. Nah ini yang seru tadi ya. Tadi kesurupan. Tadi itu tidur. Tujuh, cewek pula. Itu biasanya yang hidang udah sering. Pakai preman lah. Lu nggak terima ya? Kalau lo nggak terima di medsos, gua baca pelajaran sampai anak tadi. Emangnya di situ ada apa? Mulai dari dulu. Berarti berkuat dong. Lo nggak suka ya? Inisialnya sama kayak nama gue. Gua bakal buat perhitungan sama lo. Tahu saja. Macam Lu anak kecil. Aku sudah lagi yang tahu saja ya. Kalau fotonya tersebar kemana-mana, gua bakal tutup lo dan gua bakal buat perhitungan. Pak Tejo. Nah, kamu di siapa? Barusan yang terjadi. Saya dengar ada berdua berkelahi di depan kelas. Ini Pak Irman. Sama ini. Saya sangat marah, soalnya menurut saya dengan memposting di sosmed bahwa saya rencana-rencanakan akan celaka hari. Buat ini, bagaimana perasaan kamu? Apakah Ibu yakin bahwa berita itu sudah benar atau cuma hoax? Saya mendengar dari orang saja, Pak. Benar kalau sudah ada bukti. Apakah diberi tidak bukti? Tidak, Pak. Tapi masih keras mengatakan begitu, Pak. Diberi, kalau ada yakin bahwa berita itu sudah benar pun, Anda harus bertanya kepada putri. Jangan Anda menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya itu bisa benar. Kita tidak tahu ya sampai nanti diberi menyebarkan hoax. Jadi apa yang akan diberi kita? Saya mau dihukum, Pak. Maka saya harus dihukum, kan saya tidak bermasalah. Apa? Saya salah. Penyelaman sama muda saya di sosmed. Salahnya di mana? Dasar suci. Tidak cukup. Sekarang saya mau bertanya pada Anda berdua. Maukah Anda berdua memperbaiki kesalahan yang sudah Anda buat ini? Saya tidak yakin, Pak. Soalnya badan saya sudah diberi putri. Padahal baju ini ibu saya baru belinya. Jadi, apa kira-kira kebutuhan untuk diberi? Saya mau baju ini dibaca. Saya mau makan baju seperti ini. Putri, apa Anda mau dan bersedia memperbaiki baju diberi yang sudah rusak ini? Bagaimana saya bisa, Pak? Belum saja saya tidak bisa. Kalau saya belum jalan nanti sama saya sudah. Tapi, kamu maukah memperbaiki baju diberi? Nanti saya berdoa. Kamu juga ya karena sudah melalui
sini nampak. Ya, ini mungkin lebih seru ya dari yang pertama tadi, ada perlawanan ya. Dari Pak ada ini ya. Ada seru ya. Lebih seru yang kemarin tuh. Iya. Ini tanggapan ya, tanggapan dari siswanya ya sebagai pemerhati. Versi Yoko, ya, pernah ya kan, jam saya yang ada bulan, bulan Desember kan, itu untuk video tadi, ada yang ingin memberikan tanggapan, ya, untuk kita diskusikan ya, untuk video Kimberly dengan Putri, ya. Mungkin dari Pak Andre. ya saya nggak terlalu dengar suaranya tadi. Oke ya. Jadi apa konflik mereka saya nggak tahu. Masalah Iya kan, Iya. terlalu jelas. masalah pacaran, Pak. Tanggapan dulu, tanggapan. Dengan kaitan dengan segitiga restitusi tadi. Pak Rahman tadi baru menyelesaikan masalah orang pacaran. Oh iya. Ya, silakan Pak Rahmat. Kalau dari sudut pandang materi dan pelajaran saya, pacaran itu tidak boleh. Hati-hati, pacarannya akibatnya. Kedua, pemahaman terhadap dunia teknologi IT, penggunaan IT. Jadi kita pahamkan terhadap anak tersebut dampak negatif dan positif dari penggunaan IT. Ya. Karena tadi ada penyebaran berita nyata atau tidak nyata berita tersebut. Ya. Kalau nyata boleh ditempatkan. Ini belum nyata jadi ini akibat dari pertengkaran. Ada pemahaman. Pemahaman ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Rahmat ya. Kalau kita lihat tadi yang disampaikan oleh Bapak Guru, mungkin Bapak Guru BK-nya lagi dari situ, sudah sesuai dengan yang dibilang Pak Rahmat tadi. Cuma lebih mendalam Pak Rahmat lagi. Mungkin karena ini cuma untuk contoh gitu kan. Jadi ada dari Bapak Guru yang bilang, kamu jangan langsung posting, nah gitu ya. Belum tentu kebenarannya, ya. Kalau di dalam kehidupan nyata mungkin lebih mendalam lagi, bisa digali lagi. Dijelaskan oleh Pak Rahmat tadi, ya. Karena ini mungkin contoh. Jadi dia lebih singkat saja, validasi kesalahannya. Kalau saya pribadi, yang menjadi pembeda di sini adalah Bapak ini tidak mengikuti 1, 2, 3-nya kan tadi di awal menstabilitaskan identitas, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah yang dilakukan oleh Bapak ini tadi langsung menanyakan keyakinan, ya, baru dia menstabilitaskan identitas, baru yang terakhirnya untuk validasi kesalahan malah ya. Mungkin dia sesuai dengan situasinya. Berarti segitiga restitusi dapat dilaksanakan sesuai dengan situasi. Ya, jadi tidak harus tahapannya itu berurutan. Berarti bisa kita laksanakan sesuai dengan persoalannya. Kemudian sesuai dengan situasinya. Ini anak tadi masih ada perlawanannya gitu tadi ya. Nah, masih ada berjawab-jawabannya. Kemudian yang terakhir ditutup dengan saling memaafkan. Ya, itulah beberapa contoh penerapan segitiga restitusi. Ya. Nah, yang berikut oke ya. Nah, hal berikut adalah yang harus kita perhatikan untuk menerapkan atau melakukan segitiga restitusi ya. Yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan keyakinan yang telah disetujui ya. Jadi kita tanya langsung anak itu, jangan kita yang memberitahu, anak itu sendiri yang mengungkapkan ya. Jadi keyakinan kelas apa yang kamu lakukan ya? Jadi dia sendiri yang mengungkapkan ya. Karena dengan dia mengungkapkan itu juga sudah menjadi pengakuan ya, pengakuan kesalahan dari anak tersebut. Kemudian harus ada kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki.
Makanya di awal dilakukan validasi kesalahan. Harus anak itu mengakui kesalahannya dulu, ya. Kemudian kita arahkan supaya dia bersedia memperbaiki kesalahan. Seperti yang dicontohkan tadi ya, baju itu kan sudah kancingnya udah rusak katanya. Bersediakah kamu memperbaiki kancing baju si Kebiari jadi nama anak perempuan tadi ya. Kemudian yang ketiga, pemecahan masalah sebisanya relevan dengan permasalahan, ya. Pemecahan masalah sebisanya relevan dengan permasalahan. Contohnya tadi anak yang yang perempuan mencangking-cangking sampai kerahnya koyak itu kan, yang mengoyakkan itu disuruh memperbaiki ya. Jadi relevan dengan permasalahan. Kalau yang tidak relevan, ya kancingnya rusak disuruh ganti duit, itu kan tidak relevan. Atau misalkan anak telat disuruh Lari. disuruh lari ya, kurang relevan. Atau misalkan tidak melakukan PR, tugas hukumannya atau konsekuensinya susah, atau mengumpulkan lidi ya mungkin saya juga sebelumnya pernah lah ya yang tidak relevan permasalahannya penyelesaiannya apa gitu ya. Kemudian yang keempat, perlu adanya usaha dan dedikasi waktu dari yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan dimulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Nah, sebenarnya tadi masalah yang Bang Mario dan Adi dengan Ibu Ina tadi, waktu kami belajar diskusi Zoom ya, ada teman yang punya pandangan berbeda. Jadi dia kasih pendapat si Mario sama Adi ini disuruh atau diarahkan untuk ngasih bunga kepada kepala sekolahnya. Itu reward. Ya, itu reward ya. Pakai hadiah permintaan maaf Pak. Jadi kalau itu yang saya tanyakan, menurut kita apakah itu dapat dilakukan? Bukan tadi solusinya untuk memperbaiki hubungan. Ya, jadi ternyata segitiga restitusi itu sampai ke situ dia Pak, sampai ke memperbaiki hubungan. Ya, contohnya yang tadi itu kan sudah dia berminta maaf, baju yang koyak tadi disuruh jahit, nah gitu ya. Jadi kalau mungkin contoh saja yang tadi dalam diskusi tadi ada teman yang berpendapat seperti itu, untuk kalau istilahnya kita untuk ngambil hati lagi kepala sekolahnya yang tadi, nah gitu ya. Jadi intinya adalah orang yang salah tadi harus mendedikasikan waktu dan usaha untuk memperbaiki masalah, ya. Jadi harus kemudian harus gini. Bukan kita yang ini kan. Bagaimana cara kita supaya itu kata-kata itu keluar dari mulut anak itu sendiri. Nah, jadi dia sendiri yang ialah Pak, kami nanti menghadap Ibu Dina, kami nanti minta maaf. Nah, jangan sampai kamu pergi sana sama sambungnya. Tidak. Kalau bisa anak itu sendiri yang ngomong. Iya Pak, kami nanti berdua ketemu Ibu Dina. Nah, gitu ya. Nah, demikianlah pemaparan hari ini untuk materi segitiga restitusi. Nah, sekali lagi saya hanya sharing ya, kita diskusi bersama. Terima kasih perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah Bapak Ibu pemaparan dari pemateri kita pada kesempatan sore hari ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah? Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita buat kesepakatan kelas, ya. Paham itu kesepakatan kelas? Apa itu? Peraturan yang kita buat dan kita sepakati, ya. Apa saja yaitu tergantung kesepakatan kita. Coba ada nggak yang bisa ngasih pendapat atau ngasih masukan yang pertama? Angkat tangannya. Apa ya? Ya, masuk. Tidak boleh terlambat, ya. Sepakat? Ya, yang pertama tidak boleh terlambat.
kedua, nomor 5. Kadang boleh kesalahan, tidak boleh disuruh mungkin hanya diberi konsekuensi. Nanti konsekuensi nanti ya. Nah, yang penting kesalahannya yang pertama tidak boleh terlambat. Nah, yang kedua, nanti konsekuensinya ya. Apa kesepakatannya dulu? Ya, yang kedua tidak boleh makan dalam kelas. Sepakat? Sepakat. Tidak boleh makan di dalam kelas. Makan atau minum? Minum boleh. Minum boleh ya. Minum apa? Air mineral. Ini kamu minum air mineral. Jangan minum cendol ya. Nah, makan atau minum. Nah, berikutnya. Apalagi? Apa? Wasil? Harus terlibat atau harus aktif dalam belajar. Nah, tulis yang ketiga, aktif dalam belajar. Apalagi? Ya, yang ke berapa lagi? 4. Ya, mengerjakan PR di mana? Di rumah. Di rumah. Di rumah. Ya, mengerjakan PR di rumah. Apalagi? Sudah 4 ya, yang kelima lagi. Tidak boleh tidur. Waktu belajar. Ya. Tidak boleh tidur waktu belajar. Sudah berapa? 5. Yang keenam. Iya. Berpenampilan rapi. Berpenampilan rapi. Yaitu dia pakai batik ya. Batik apa? Iya. Batik apa kemarin? Kalau enggak dimasuki. Dimasuki juga ya? Enggak. Ya, itulah dulu ya, penampilan rapi berarti baju di pakai kaos kaki, sudah ya, bagaimana rapi ya, pakai sepatu. Boleh itu saya itu berpenampilan rapi, alas kurung, baju dimasukkan, kemudian pakai sepatu. Pakai kaos kaki. Ya. Sepakat kan? Nah, ya. Sudah 7 ya? Sudah. Nah, cara yang ke-7. Iya, jangan ribut. Apa? Saat belajar. Tidak ribut saat belajar. Lagi berikutnya. Apa? Iya, berarti menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Nomor berapa tuh? 8. 8 ya. Jumlahnya juga masa nggak sih? Masuk 12. 8. Ada lagi? Ada kelompok? Setiap belajar harus? Oh, mungkin begini ya. Kan kadang diskusi kadang enggak kan? Tapi waktu diskusi harus diskusi yang aktif. Iya, Pak. Jangan sifat cuma yang jauh kan? Iya, Pak. Berarti waktu belajar kelompok semua anggota harus berkelompok. Ya lah berkelompok. Cuma harus bekerja. Garis miring aktif. Nah, nomor 9.
9 itu kan? Iya Pak. Nomor 10 lagi. Nomor 10. Merokok itu lah. Oh iya, tidak merokok selama tidak merokok ya boleh kan? Selama kapan pun sekolah tidak merokok, terus tidak merokok ya. Iya Pak. Masukkanlah. Oh, apa lagi? Aku Meza. Wes. Sudah. Ah, coba bacakan lagi si Putri. Satu, tidak boleh terlambat. Dua, tidak boleh makan di kelas. Tiga, aktif dalam belajar. Empat, mengerjakan PR di rumah. Lima, tidak boleh tidur waktu belajar. Enam, berpenampilan rapi. Bagi dimasukkan pakai sepatu, pakai kaos kaki. Tujuh, tidak boleh ikut saat belajar. Delapan, di kelas harus bersih. Sembilan, belajar kelompok mahasiswa harus diskusi atau aktif. 10, tidak merokok. Ya, ya. Oh ya, tadi yang udah Rocky konsekuensi. Ah, apa konsekuensinya? Bersih itu apa? Dari istri. Ya, sepakat. Sepakat. Iya. Kalau bersih. Apa? Bersih. Iya. Yakin? Yakin? Ada yang nggak setuju coba kasih gambaran. Kenapa? Kalau tidak, apa solusinya? Baik. Ya, jadi denda itu tidak baik. Tidak baik. Enggak WC ada Pak. WC ada Pak. WC. Ya. Kalau lebih dari 10 menit, lebih dari 30 menit itu. Dari atau dari mulai yang aku dulu. Itu kan yang tingkat apanya kan? Tingkat yang beratnya kan? Buang sampah Pak, dari kelas. Buang sampah. Dari sampah di kelas. Nah, tulis yang pertama buang sampah. Pertama bersihkan sampah kelas dulu ya. Tadi yang terlambat tadi lebih, tak apa dimasukkan aja dulu. Lebih dari 15 menit. Bersihkan. Yang ini itu pakai kan? Pakai? Oke? Karena tahu di sini yang diringkat jadi itu semuanya kan? Kan tadi kan harus dibuat juga yang lain ya. Apalagi sudah? Cukup? Sudah ya? Ada masukan lagi? Apa? Iya betul nih. Ngapain? Bersihkan musola. Ya, ini bagus tuh. Bersihkan musola. Lagi? Apa? Jadi kan konsekuensinya ya. Yang pertama bersihkan sampah. Yang kedua kalau terlambat tidak ada
WC. Lalu yang ketiga